dengan Eropa ya. Harusnya bisa jalan sih Pak. Ini sawit kalau kita lihat sih harusnya bisa jalan ya. Angkanya juga muncul kemarin kan. Secara weekly itu udah ada kenaikan. Kita lihatnya juga positif harusnya. Apalagi kemarin kalau kita lihat kan jualan yang pemerintah mau sama US gitu ya. At least komoditi-komoditi utama kita, kayak contohnya misalnya buat si sawit, itu kalau bisa tuh jangan ditarifin gede-gede. Nah, kita nggak tahu ya detailsnya apakah itu kena 19% atau mungkin bisa lebih rendah lagi. Nah, cuman intinya kita, sawit kita kalau asumsinya sekarang 19%, yang kayak contohnya Malaysia kenanya 25-30%, kayak contohnya China kenanya 25%, harusnya bisa jualan nih Pak. Karena posisi sekarang kita 19 itu jadi lebih murah nih dibandingin sama mereka gitu ya. Jadi itu yang pertama. Sama kedua yang itu tuh, yang IU CEPA itu ya. Jadi kalau kita itu jalan, harusnya bisa positif sih ya, Pak Chandra ya. Jadi itu, cuman ya itu ya teman-teman ya. Kalau misal bukan cuman sih maksudnya, kalau saya tuh kalau misalnya buat ke CPO gini, ambillah tadi tuh yang RSPO portionnya tuh lumayan tinggi gitu ya. Fokus ke ESG-nya ada, habis itu usianya lumayan muda gitu. Jadi itu sih RSPO-nya 100% kalau bisa. Karena RSPO ini sebenarnya gini ya, RSPO tuh bisa translasi ke premium pricing. Saya udah pernah jelasin tuh ada tiga segmentase. Ada yang namanya itu adalah dia masih 50-50 gitu ya. Ada yang namanya kayak dia masih 50-50 itu kalau nggak salah tuh harganya bisa premium $10 per ton. Nah, ada yang namanya balance mass. Balance mass itu harganya bisa lebih tinggi lagi. Ada yang namanya segregated gitu ya. Nah, itu pure tuh dari ujung pupuk apa segala macam udah bener-bener ESG. Nah, itu harganya bisa lebih tinggi. Nah, jadi itu yang sebenarnya jadi kayak positifnya buat ke CPO itu tadi. Oke, teman-teman.